Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayat 13 dan 15 atau 20. Pangkalnya ya bani. Ya bani Adam. Entah 30 bisa jadi, 40 bisa jadi. Ada nampak ya bani Adam di sebelah kiri atas Al-A'raf halaman kedua dan ketiga. Pokoknya ya bani Adam dia. Dapat? 31 ya, Masya Allah. Ya betul. Baca. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Wa kulu adawu panjang, adawu mati panjang. Wala tusrifu. Wahai anak Adam. Kita ini anak Adam? Iya. Apa disuruhnya di situ? Wahai Khuzu zinatakum. pakailah pakaian yang bagus. Ya. Berarti al-Islam ini agama yang paling lengkap. Tentang pakaian, tentang makanan, tentang pergaulan, tentang bertetangga, hak Allah, hak manusia, hak sesama, hak makhluk selain manusia diatur ya. Hak kepada lingkungan alam. Contohnya di muka bumi tidak boleh wala tufsidu fil ard. Jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi menjaga lingkungan itu pun diperintah. Tidak boleh merusak. Apa akibat merusak? Dalam surat Ar-Rum ayat 30 ada juga. Ar-Rum Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak kerusakan fil barri wal bahr, di darat dan di laut. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri disebabkan oleh bima kasabat aidin nas, disebabkan ulah tangan manusia, tangan jahil. Tangan jahil telah membuat kerusakan di darat dan di lautan. Kerusakan hutan, kerusakan lautan, limbah-limbah dan sebagainya di laut. Ya, bima kasabat aidin nas, disebabkan oleh kejahatan tangan manusia, keserakahan manusia. Apalagi liyuzi dalam lanjutannya bima kasabat aidin nasi agar Allah ingin merasakan akibat kerusakan dia sendiri yang merasakan akibat kejahilan dan keserakahannya. Mudah-mudahan mereka bisa sadar. Ini ada di situ. Coba tengok surah Ar-Rum, ada itu. Zaharul fasad, surat ke-30, sini. Jadi akhlak dalam Islam itu sangat perhatian dan sangat menyeluruh. Ya, Islam itu berbicara tidak sebatas hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi dengan lingkungan, dengan alam, dengan sebagai macam. Liyuziqa, surah apa nih? Ar-Rum ayat 30, mana dia? Surat apa nih?
amal ladzi wa lahu al fasad 41 bima kasaba aydin liyuziqahum ba'dal ladzi amilu. Wah, itu dia. 41 lupa nih. Surat Ar-Rum ini Allah berbicara tentang lingkungan alam. Ya. Karena Allah melarang melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, kenapa? Ada di darat dan di laut itu kerusakan yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan terjadinya longsor, penebangan hutan secara liar terjadi longsor, terjadi ketidakseimbangan antara daratan dan hutan. Kalau hutan digundul gimana? Apa yang terjadi ketika hujan? Terkikis, terbawa oleh air hujan. Tanah-tanah yang gak ada lagi hutannya gundul itu. Kalau gundul ditimpa hujan gimana deh? Gundul ditimpa hujan. Jadi longsor, jadi terjadi bercak-bercak, parit-parit kecil, parit-parit besar kan? Semakin banyak air hujan dari atas, semakin besarlah tempat lewat air ke bawah kan? Di bawahnya juga tanah-tanah kalau gundul. Tapi kalau ada hutan, akarnya yang menghalangi supaya nggak terkikis oleh air, sehingga tidak terjadi longsor, tidak terjadi apalagi air itu bisa ditahan, tidak langsung jatuh ke bawah ke laut gitu. Naam, zaharal fasad, coba baca. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Coba tes. Bisa. Jadi banyak sekali ayat berbicara. Al-Quran berbicara tentang pakaian cantik. Kapan kita disuruh berpakaian cantik? Waktu mau masuki masjid. Ke masjid, sholat ya. Pokoknya ke masjid lah. Mau sholat, mau taklim, mau terawih, ya kan? Disuruh oleh Allah untuk berpakaian yang bagus. Jangan asal-asalan pakaian. Itu pelecehan terhadap Allah nanti. Bertamu ke rumah Allah pakaiannya pakai oblong, asal-asalan. Jangan ada nampak itu orang-orang yang bodoh itu. Orang mungkin tidak ada ilmunya, berpakai oblong, bau keringat, apalagi tidak beres pakaiannya. Kenapa tuh? Karena dia nggak tahu surat Al-A'raf ayat berapa? 31 tadi ya. Al-A'raf 31. Kalau tadi itu Ar-Rum ayat 41. Ya. Berpakaian itu yang cakep sikit. Allah itu indah, menyukai keindahan. Kalau Allah nggak suka keindahan, ngapain Allah perintah? Betul nggak? Betul. Allah nggak suka compang-camping. Allah nggak suka pakaian butut. Bisa? Butut tahu kan? Pakaian butut. Jangan pakaian butut. Coba kamu pergi ke kantor gubernur, ke kantor desa atau ke kantor lurah aja, kantor camat aja, berpakaian butut, diusir oleh satpam. Kau pelecehan kepada bos kami ya, kepada camat, kepada lurah, kepada bupati kamu ya, apalagi kepada presiden, kepala negara. Pernah siapa ya? MC Leong. Pernah dengar nama MC Leong? Orang Cina, pengusaha kaya. Di zaman Pak Harto, pernah dia ke istana Pak Harto karena dia merasa dekat dengan Presiden Pak Harto, Presiden Soeharto, Presiden kedua. Ya, tahun berapa dong? Tahun 90 atau 80-an. Antara itu. Berpakaian celana pendek, ditampar oleh Jenderal M. Yusuf.
Jenderal M. Yusuf, kau mentang-mentang katamu dekat dengan Pak Harto, wahai Cina, asal-asalnya kamu datang ke kantor ya, ditampar oleh Jenderal M. Yusuf gitu. Ya, M. Yusuf Panglima ABRI. Nggak malu-malu dia menampar orang Cina gitu kayaknya. Kau memang dekat kepada Pak Harto, tapi jangan coba-coba sepele dengan simbol istana kami, istana negara, istana Pak Harto. Ditampar, diusir, suruh pulang. Malu lah dia kan. Itu baru makhluk sesama makhluk. Padahal M. Seliong ini orang kaya nih, pengusaha kaya. Ya sama dengan Naga 9 sekarang. Pengusaha orang Cina kan kaya-kaya dulu. Orang terkaya di Indonesia itu M. Seliong. Gak ada, ditampar saja oleh M. Yusuf ketika itu sebagai Panglima ABRI. Ya, jadi tidak boleh asal-asal ke masjid ya, kepada berjumpa di istana negara aja tidak boleh pakai celana pendek oblong, apalagi ke masjid, compang-camping, butut, bau keringat, udah lusuh, tidak boleh. Yang disuruh tadi apa? Ya Bani Adam, khuzu zinatakum, ambillah perhiasan, berarti pakaian barulah, pakaian bagus yang membuat pemandangan sedap ditengok, sedap dipandang mata. Itu yang kamu ambil, kamu pakai setiap pergi ke masjid, setiap kali kamu hendak ke masjid. Terserahmu mau ngapain kamu, pokoknya ke masjid, pakaiannya jangan butut. Ada? Nah, terus apa lagi? Tidak boleh bikin recok, tidak boleh bikin onar di muka bumi. Wala tufsidu fil ard. Jangan kamu melakukan kerusakan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan dengan angkuh congkak. Innaka lan takhriqal ard. Kamu tidak akan bisa menembus dan tidak akan setinggi gunung kamu. Dalam surah Luqman ada itu. Jadi adab sopan santun tuh disuruh. Waqsid fi masyik, waqsid fi masyika. Surat Waqdud. Surat Luqman kalau nggak salah itu. Waqsid fi masyika. Sederhanalah di dalam berjalan. Waqdud min sautika. Perlahanlah, lemah lembutlah di dalam berbicara. Punya sopan santunlah berbicara, ya. Inna angkaral aswat la sautul hamir. Sejelek-jeleknya suara itu adalah suaranya keledai.